Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP Lab School VIP UMJ, khususnya Ananda kelas 9. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tiada yang kurang dalam diri kalian semuanya, sehat jasmani maupun rohani. Nah teman-teman, kemarin kita telah melaksanakan PTS ujian tengah semester 1. Kali ini berjumpa lagi kita dalam KBM Ismuba, yaitu materi Al-Quran. Judulnya adalah Balasan Amal Melalui Pemahaman Dahsyatnya Hari Bangkit. Nah teman-teman, ikutin terus materi ini agar kalian bisa memahami secara sempurna kelas 9. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Kita lanjut saja materinya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa SMP kelas 9 mengetahui bacaan surat An-Naba. An-Naba, jumlah ayatnya berapa itu An-Naba? 40. Keterkaitan dengan dahsyatnya hari berbangkit atau hari kiamat. Yang kedua, siswa SMP kelas 9 mengetahui penjelasan dahsyatnya hari bangkit. Dan yang terakhir, dapat memberikan contoh perilaku mengimani dahsyatnya hari bangkit. Contoh perilakunya seperti apa? Oke. Kita lanjut membaca Quran surat An-Naba bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai cukup 16. Bismillah. Amma yatasaalun Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. Itulah bacaan Quran surah An-Naba, dan teman-teman diulang-ulang terus sampai kalian membacanya dengan baik dan lancar. Oke. Quran surat An-Naba ini adalah golongan surat Makkiyah ya teman-teman, yakni seluruh yang diturunkan dari kota Mekah waktu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah itu disebut dengan Madinah. Adapun surat yang golongan Makkiyah yang tadi ya, itu surat yang diturunkan di kota Mekah atau waktu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi An-Naba berarti yang artinya berita besar. Yang dimaksud adalah berita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, yang seperti masalah tauhid dan kenabian dan hari kebangkitan. Ada 3 tentang masalah tauhid, kenabian dan hari kebangkitan. Ingat teman-teman, Quran surat An-Naba ini terdapat dari kata An-Naba yang terdapat pada ayat ke mana? Kedua, An-Naba yang artinya apa? Anin naba'il azim. Tahu artinya teman-teman? Anin naba'il azim.
azim artinya berita besar. Berarti anin naba'il azim, tentang berita besar. Ya, tentang berita besar. Teman-teman boleh membuka bukunya halaman 47 dan halaman 48 dan 49. Buku Al-Qur'an. Ingat, buku Al-Qur'an bab 2 tentang hari bangkit. Oke. Ayat 1 dan sampai ayat 16 teman-teman boleh melihat artinya di halaman 1 sampai halaman 54, dari arti ayat 1 sampai 14. Nah, boleh teman-teman baca dan pahami. Oke. Lanjut saja tentang kaitan surat An-Naba tentang hari bangkit. Nah, kita sering bertanya-tanya, bagaimana sih kejadian hari kiamat dan kapan terjadinya? Teman-teman gak perlu mempelajari kapan terjadinya hari kiamat. Kejadian hari kiamat itu ada tanda-tandanya di sekitar kita. Amatilah dengan seksama kehidupan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat di tempat kita. Yang pertama, kita lihat apakah sekitar kita benar-benar menerapkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang pertama, nih, amatilah di sekitar kita, di ruang lingkup RT, tetangga, apakah ada terjadi kemaksiatan. Nah, yang kedua, apakah di masyarakat di tempat kita ada penjual minuman keras? Dan di lingkungan kita masjid didirikan dengan megah, tapi jumlah jamaahnya makin menipis. Nah, dan yang terakhir, kehidupan pemerintahan kita di Indonesia khususnya korupsinya merajalela, baik di tingkat jajaran terendah sampai jajaran tertinggi. Nah, ini adalah suatu tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu tentu seluruh dunia akan hancur. Namun bukan berarti hal ini adalah akhir dari perjalanan hidup manusia, tidak, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, teman-teman, yakni kehidupan akhirat yang abadi. Nah, jadi kita harus mengamati kondisi lingkungan kita sekarang. Nah, selanjutnya kita masuk ke intisari Quran surat An-Naba. Kali ini kita hanya mempelajari kandungan dan intisari Quran surat An-Naba, teman-teman. Nah, Quran surat An-Naba ini adalah surat yang ke-78 seperti yang tertera dalam surat ini, yakni An-Naba, yang berarti berita besar. Oke, teman-teman, berita besar itu yakni tentang mengenai hari kiamat, hari berbangkit dan berbagai balasan yang akan didapati oleh manusia baik yang bertakwa maupun yang kafir. Nah, pertama, ayat 1 sampai 5. Pada ayat ini diawali dengan pertanyaan yang besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang dimaksud adalah tentang sebuah berita yang sangat besar yang saling diperdebatkan di kalangan orang Quraisy, yaitu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi, tentang tauhid dan kebangkitan, yang mana pada kalangan orang-orang Arab ada yang percaya namun ada yang tidak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan nada ancaman untuk menakut-nakuti orang Quraisy. Tidak kelak mereka akan mengetahui, yaitu ketika ruh mereka dicabut sebagai akibat dari mendustakan rasulnya, mengingkari masalah tauhid di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kebangkitan. Ini penjelasan intisari ayat 1 sampai 5. Selanjutnya kedua ayat 6 sampai 16. Allah
mengingatkan akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada seluruh hambanya. Ya, contohnya penghamparan muka bumi ini, ada sawah, ladang, gunung, pengaturan siang dan malam, menciptakan kita berpasang-pasangan, meninggikan langit dan menciptakan matahari dan menurunkan air hujan agar tanaman tumbuh dengan subur. Ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kemurahan rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Agar semua manusia bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intisari ayat 6 sampai 16 Quran surat An-Naba. Yang selanjutnya ataupun yang ketiga, ayat 17 sampai 20, Allah mengingatkan dan menegaskan bahwa hari kebangkitan dan pembalasan pasti terjadi. Hal tersebut telah ditetapkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tuntas gambaran hari kebangkitan dan hari pembalasan dimulai dari hancurnya dunia. Kemudian peristiwa sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka kita akan berbondong-bondong untuk berkumpul. Diperlihatkan pula pada saat itu langit terbuka hingga terdapat beberapa pintu dan juga gunung-gunung berterbangan, sehingga terlihat seperti fata morgana bagi orang-orang yang melihatnya. Ini intisari Quran surat An-Naba ayat 17 sampai 20. Selanjutnya keempat, ayat 21 sampai 30 menjelaskan tentang hari pembalasan. Setelah selesai hari perhitungan amal, tibalah saatnya hari pembalasan. Pada saat itu neraka jahanam sedang mengintai dan bersiap-siap. Siapakah yang diintai? Dalam ayat 21 sampai 30, mereka adalah para manusia yang membangkang akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka jahanam merupakan tempat kembali dan tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Dalam penjelasan ayat 21 sampai 30. Selanjutnya ayat kelima, maksudnya yang kelima, ayat 31 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah dijanjikan berupa surga di dalamnya. Terdapat banyak sekali kenikmatan, antara lain buah-buahan, minum-minuman, gadis-gadis yang umurnya sebaya dengan mereka. Di sana mereka tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan yang tanpa manfaat dan dusta. Itu ayat 31 sampai 37. Dan yang terakhir ke-6, ya, maksudnya ayat 38 sampai 49, teman-teman. Bisa melihat ayat 38 sampai 49 di buku kalian, ke-6. Menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Berikutnya disampaikan pula tentang hari pembalasan yang mana pada saat itu para malaikat dan para ciptaan Allah berbaris, bersaf-saf, dan tidak ada satupun mereka yang berbicara kecuali telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada ayat terakhir yakni ayat 40, pada ayat ini mengatakan kepada orang kafir yang telah melihat siksaan yang akan diperolehnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dahulu telah memperingatkan mereka dengan ancaman atau siksa yang dekat. Nah, jadi teman-teman, banyak yang percaya dan banyak yang tidak percaya. Yang tidak percaya termasuk orang-orang kafir. Nah, inilah intisari Quran surat An-Naba, yang tema materi kita tentang balasan amal melalui pemahaman dahsyatnya hari berbangkit. Nah, tentu dalam intinya materi kali ini, Allah yang pertama menegaskan bahwa hari kiamat dan hari bangkit pasti terjadi. Yang kedua,
memberikan kenikmatan kepada manusia, menjadikan bumi, langit, dan mengatur seluruh isi alam semesta merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amal perbuatan manusia akan memperlihatkan oleh Allah. Akan diperlihatkan oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, inilah inti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah kita pahami. Penutup dari Kak Rizal tentang pembelajaran Al-Quran surah An-Naba, semoga bisa dipahami, dan kita akan mempelajari lagi pertemuan selanjutnya tentang makhrijul huruf, tajwid, dan arti per ayatnya di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Billahi fisabil haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.